fin, masker dan snorkel. Simak videonya ya teman-teman. Salah satu tujuan dari pemanasan ialah agar kita bisa merasakan kenyamanan selama berlangsungnya olahraga. Apapun jenis olahraga yang dijalani, jangan pernah melewatkan sesi pemanasan. Misalnya dengan kegiatan berenang, penting sekali kamu melakukan pemanasan yang tepat sebelum memulai renang untuk minimalisir risiko cedera otot. Tentu kita tidak mau dong mengalami gangguan cedera dan kram saat di dalam air, sebab hal ini sangat membahayakan keselamatan. Kita juga bisa tenggelam jika kita terjadi kram dalam air. Nah, untuk mengurangi terjadinya hal buruk tersebut, berikut di bawah contoh-contoh pemanasan yang bisa kamu ikuti sebelum renang. Yang pertama yaitu memutar lengan. Caranya merentangkan kedua tangan sejajar dengan bahu lalu lakukan gerakan memutar secara bersamaan. Yang kedua yaitu cross body leg swings. Yang ketiga yaitu forward lunge. Keempat quadruple rocking. Dengan menjalani sesi pemanasan di atas, manfaat dari aktivitas renang bisa kamu rasakan secara maksimal. Renang gaya bebas yang disebut juga front crawl atau freestyle stroke adalah salah satu teknik dasar dalam berenang. Intinya, berenang melakukan teknik renang ini dengan posisi badan telungkup, menggerakkan kaki bergantian, dan gerakan lengan seperti kincir angin. Renang gaya bebas ini memungkinkan perenang jarak jauh untuk tanpa merasa kelelahan. Hal ini juga lah yang membuat renang gaya bebas biasanya paling pertama dikuasai oleh pemula. Di dalam renang ada 4 teknik, yaitu renang gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Gaya renang bebas merupakan gaya renang yang paling mudah. Teknik pengambilan napas dalam renang gaya bebas adalah dengan cara kepala menoleh secara konsisten ke salah satu arah, yaitu kanan atau kiri. Berikut cara pengambilan napas renang gaya bebas, yaitu yang pertama, mengambil napas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air, kemudian muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembuskan napas. Kedua, posisi kepala saat bernapas pada renang gaya bebas adalah memiringkan kepala ke satu arah, yaitu ke kiri atau ke kanan saja. Terakhir, teknik pengeluaran napas pada renang gaya bebas dilakukan bersamaan dengan tangan mendayung. Banyak manfaat yang didapat ketika menggunakan kaki katak atau fin swimming saat berenang. Anda juga perlu tahu cara memilihnya. Terkadang sulit mengetahui bagaimana atau kapan waktu yang tepat untuk menggunakan aksesoris ini. Peralatan renang kaki katak atau sering disebut fin merupakan salah satu alat bantu ketika berada di air, baik saat berenang maupun diving. Peralatan renang kaki katak ini ada beragam bentuk dan model sangat bervariasi, mulai dari yang langsung dipakai di kaki, ada juga yang menggunakan sepatu. Keuntungan menggunakan kaki katak atau fin swimming yaitu meningkatkan teknik tendangan, membuat pergelangan kaki lebih fleksibel, mengurangi stres bahu, memperbaiki posisi tubuh, meningkatkan teknik berbagai gaya renang, lebih kuat dan cepat, dan latihan lebih efisien. Cara menggunakan fin swimming yang baik. Sekian, terima kasih. Berenang dengan menggunakan bantuan snorkel dan masker adalah cara santai dan menyenangkan untuk menikmati pemandangan indah penuh warna di bawah air. Ini dilakukan dengan menggunakan masker plastik transparan dan tube atau selang pendek untuk bernapas saat mengambang di permukaan bawah air dengan wajah menghadap ke bawah. Cara menggunakan snorkel dan masker. Ambil snorkel dan masker atau kacamata yang nyaman digunakan. Coba pasang dan sesuaikan talinya hingga pas. Pasang masker dan tarik talinya hingga menutup mata dan hidung dengan nyaman. Pastikan tube snorkel dekat dengan mulut Anda, tetapi jangan dimasukkan dahulu.
Mengambanglah datar di air dengan perut menghadap ke bawah. Tepatkan wajah kita di air dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya yaitu gigit perlahan mulut dari snorkel. Segel atau tutup sekeliling bagian mulut tersebut dengan bibir kita dan arahkan snorkel sesuai posisinya. Tarik dan hembuskan nafas perlahan melalui tiup. Bernapaslah dengan perlahan dalam dan berhati-hati dengan mulut kita melalui snorkel. Tidak perlu panik, Anda akan selalu bisa mengangkat kepala ke atas air bila Anda mau. Tetap rileks dan perhatikan napas kita. Suara napas melalui snorkel akan cukup terdengar. Setelah kita mendapatkan ritmenya, rileks dan nikmatilah pemandangan di bawah air. Belajar menjaga agar saluran udara tetap bersih. Yang pertama yaitu bernapaslah dengan hati-hati pada petualangan snorkel manapun. Suatu waktu Anda akan mengalami situasi ketika air laut masuk ke dalam tiup snorkel kita. Terkadang kondisi ombak atau kibasan besar air atau karena kepala Anda masuk ke terlalu dalam. Belajarlah membersihkan snorkel akan menjaga supaya tidak terlalu mengganggu kegiatan snorkel kita. Tahan napas dan tepatkan kepala Anda di bawah air menyelam di ujung snorkel. Selanjutnya yaitu arahkan kepala kita ke permukaan air tanpa mengangkatnya keluar air. Pastikan ujung tiup berada di udara kali ini. Hembuskan atau tiup kuat-kuat snorkel Anda dengan cepat. Metode ini akan mengeluarkan hampir seluruh air di dalam tiup snorkel. Selanjutnya yaitu keluarkan air yang tersisa dengan tiupan keras yang kedua. Dengan mengulang-ulang metode pertama, kita harus bisa membersihkan seluruh air dari snorkel kita. Selanjutnya yaitu kuasai kontrol saluran udara. Terkadang kita menggunakan tiup ketika tidak ada udara di paru-paru kita. Apabila hanya ada sedikit air, ambil napas perlahan dan berhati-hati tanpa membiarkan air masuk ke mulut kita hingga kita memiliki cukup udara untuk meniup. Apabila airnya terlalu banyak, kita perlu mengangkat kepala kita keluar air dan bernapas dengan tetap menggigit bagian mulut snorkel. Yang terakhir yaitu belajar menyelam. Setelah kita membersihkan saluran udara, kita bisa mencoba menyelam ke dalam air untuk melihat lebih dekat sesuatu yang menarik. Ambil napas dalam-dalam dan berenang ke bawah. Ketika kita perlu bernapas, berenanglah ke permukaan. Wajah tetap menghadap ke bawah air dan bersihkan tiup snorkel dengan cara yang sudah kita latih. Metode yang ketiga yaitu berenang menggunakan snorkel. Yang pertama, kenakan fin kita terlebih dahulu. Mengenakan fin akan menggunakan gerakan kita dan kita akan maju lebih kencang tanpa mengibaskan terlalu banyak air. Angkat tangan kita selanjutnya yaitu angkat tangan kita ke samping badan agar bisa bergerak maju tanpa terseret dan panjangkan kaki kita hingga finnya mengarah ke belakang. Jaga posisi kaki kita agar saling berdekatan. Yang selanjutnya yaitu tendang perlahan dan penuh tenaga menggunakan fin dengan lutut sedikit ditekuk. Jaga agar gerakan fin kita halus dan rileks. Cobalah bergerak dengan pinggul untuk menggunakan otot paha dan hindari menendang dengan lutut karena akan menghabiskan energi kita. Yang keempat yaitu tendang lebih jauh ke bawah dan tidak terlalu ke atas dan lengkungan punggung kita ke atas. Teknik snorkeling untuk membuat Anda bisa maju ke depan adalah dengan kayuhan ke bawah. Selanjutnya itu jaga fin di bawah air ketika menendang. Coba hindari membuat kibasan air karena akan menakuti ikan dan bisa mengganggu perenang di sekitar kita. Selanjutnya itu berenanglah dengan kecepatan tetap untuk menjaga energi kita. Snorkeling bukanlah balapan dan sesi snorkeling yang bagus bisa berlangsung berjam-jam. Metode yang terakhir yaitu mendapatkan pengalaman snorkel yang baik. Yang pertama, pilihlah tempat yang tepat. Yang kedua, lakukan kegiatan ini di hari yang cerah. Yang ketiga, yaitu belajar mengenali ikan dan koral. Sekian, bisa disimak videonya. Baik teman-teman.
out of 10. I should fuck her in a